Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru. Anak-anak ibu guru kelas 2B. Selamat berjumpa kembali ya di video pembelajaran ibu. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Kita akan belajar muatan pelajaran PPKN. Nah, untuk itu anak-anak dipersiapkan dulu ya alat tulis dan buku ya. Nah, kita masih di tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Nah, Nana bisa dilihat di layar ya. Apakah kamu selalu menjaga kerukunan di sekolah? Ya mungkin pengalamannya kalian belum mengalami di sekolah ya, maksudnya di kelas 1 kemarin ya, karena langsung home learning ya, jadi belum sampai belajar di kelas. Nah pasti tetap rukun ya, karena disamakan seperti belajar di rumah saja ya, bisa dengan anggota keluarga ya yang mendampingi. Nah, untuk itu anak-anak kita akan belajar adanya penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah ya. Ada pengamalan dari sila pertama, sila kedua, ketiga, 4 dan 5. Oke, untuk itu anak-anak selanjutnya anak-anak bisa lihat ya di sini ya. Oke, sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya. Di subtema 3 ini penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Di sekolah ada teman dan guru. Ada pula warga sekolah lainnya. Contohnya ya, seperti satpam, penjaga kantin, dan petugas kebersihan. Kita harus rukun dengan mereka. Ketika bermain dengan teman sekolah, kita tidak boleh bertengkar. Kita juga tidak boleh mengganggu teman ketika belajar. Nasihat guru harus kita patuhi. Kita juga harus menjaga kebersihan sekolah. Suasana sekolah akan menjadi nyaman dan juga damai. Ya, betul ya. Anak-anak harus patuhi ya nasihat ibu guru. Ya, Nana ya, karena memang guru atau bapak guru yang lainnya adalah orang tua kalian ya di sekolah. Nah, itulah ya tadi ya di awal ibu udah kasih tahu ya. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di sini anak-anak, sikap saling menolong membuat suasana damai. Ketika Nina jatuh, Lani menolongnya. Nina dan Lani berteman dengan semua teman. Mereka bermain dengan semua teman meskipun berbeda agama. Nina dan Lani menerapkan sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, ini adalah contoh dari penerapan sila pertama Pancasila di sekolah ya anak-anak ya. Ini penerapannya. Gimana? Nina dan juga Lani berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, ini tepatnya di sekolah ya. Lalu ada juga nih, mau bermain dengan semua teman. Meskipun berbeda agama. Ya, kita tahu ya ada 6 agama di Indonesia. Jangan lupa tuh ya, kemarin ya sudah kita bahas. Selanjutnya ini adalah penerapan sila kedua Pancasila di sekolah, yaitu menolong teman yang terjatuh. Nah, ini saat kegiatan mungkin sedang olahraga ya. Si Tony ini terjatuh dan terluka ya, ditolong oleh si Made. Selanjutnya adalah meminjamkan alat tulis kepada teman. Bisa ya anak-anak ya, misalkan teman kamu pensilnya habis tuh ya, patah mungkin, ataupun penghapusnya tertinggal di rumah, bisa dipinjamkan. Nah, ini tadi ya yang
satu contoh penerapan juga nih. Kita lihat ya anak-anak ya. Waktu bermain, Nina dan Mary berlari menuju Delhi. Nah, Nina dan Mary tidak sengaja bertabrakan. Mereka berdua terjatuh. Wow, kelihatan nih ya gambarnya ya. Nah, selanjutnya bagaimanakah seharusnya sikap Nina dan Mary? Nah, kalian dapat pilih ya gambar yang tepat. Coba yang mana nih? Kalau gambar yang A mungkin saling bermusuhan ya, tidak mau saling minta maaf ya. Ini salah. Lalu yang B ini saling bermaaf-maafan atau berjabat tangan karena tadi kan tidak sengaja ya bertabrakan ya. Nah, ini yang benarnya. Ini anak-anak ya, ini harus dicontoh yang B ini. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah bunyi sila ketiga Pancasila. Ayo, masih ingat nggak nih anak-anak nih? Ya, betul ya, Persatuan Indonesia. Nah, berikut adalah penerapan nilai-nilai sila ketiga di sekolah. Nah, ini anak-anak ya. Di mana bermain tanpa membedakan suku ya, mau suku Jawa, Sunda, Bali, Batak, Betawi ya. Masih banyak lagi ya suku ya. Nah, ini tidak bisa tidak boleh membeda-bedakan suku ya, tetap harus saling ya bermain ya dalam kegiatan permainan ini ya di sekolah. Lalu menghormati adat istiadat daerah lain, misalkan ada pertunjukan pentas seni ya, ada dari asal daerah misalkan Aceh, lalu ditampilkan tuh tarian khas daerah Aceh ya, bisa. Jadi kita sekalian untuk menghormati adat istiadat orang lain juga sebagai ajang ya, ataupun edukasi kita akan suatu hal ya tentang suku lain atau adat istiadat yang lain ya. Selanjutnya, anak-anak bisa lihat di sini ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyatukan perbedaan dengan temanmu. Nah, mungkin karena di rumah ya, bu guru saja ya teman kalian ya. Kita saling berdiskusi mana yang cocok ya ditempatkan di gambar ini. Mereka sedang melakukan ya diskusi atau musyawarah ya untuk memungutan suara. Nah, ini apa yang harus kita lakukan untuk menyatukan perbedaan pendapat ya? Apakah musyawarah? Ya, benar ya. Checklist. Lalu memaksakan kehendak. Oh, tidak boleh. Kasih tanda silang. Melakukan pemungutan suara atau voting. Ya, betul ya. Ini termasuk. Oke, sudah seperti itu ya anak-anak ya. Nah, Nana bisa lihat di sini ya. Kelasnya Nina ya. Melakukan musyawarah. Mereka akan mengadakan kemah ya pada kegiatan pramuka. Nah, setiap regu ini bertugas membawa peralatannya masing-masing. Nah, setiap regu ini bermusyawarah ya untuk melakukan pembagian tugas. Pembagian tugas ini dilakukan dengan adil. Nah, sikap tersebut ini sesuai dengan pengamalan dari sila keempat dan juga sila kelima Pancasila. Coba diingat, apa bunyi sila-sila Pancasila tersebut, keempat dan kelima? Ya, betul ya. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini adalah berikut ya, pengamalan dari sila keempat yang ada di sekolah nih anak-anak ya. Yaitu bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama ya, bermusyawarah. Keputusan bersama itu untuk mencapai apa? Mufakat ya. Hasil yang didapatkan seperti itu ya. Misalkan dilakukan voting juga
yang terbanyak. Nah, seperti itu. Lalu tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi. Nah, kan ditanya, adakah pendapat lain? Nah, boleh mengajukan tangan dan bersuara ya. Nah, jika ada memang kesempatannya akan diberi giliran ya. Lalu di sini juga tadi kan pengamalan dari sila keempat dan kelima. Nah, sila kelimanya berbunyi apa nih anak-anak? Ya, sila kelimanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila kelima di sekolah, yaitu yang pertama ini melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Haknya itu mendapatkan pengajaran, kalian dapat belajar bersama teman dan ibu guru ya, mendapatkan ilmu. Kewajibannya apa? Ya misalkan ya mendengarkan ibu guru ya, mendengarkan nasihat ibu guru, melaksanakan piket kelas, mengerjakan PR ya. Nah, betul ya. Lalu membagi tugas piket kelas secara adil, karena tadi berbunyi ya di sila kelima keadilan sosial. Nah, jadi tugas-tugas misalkan yang berat itu untuk yang laki-laki, yang agak ringan boleh perempuan, atau dibagi rata ya dengan piket kelas tadi dibagi sama wali kelasnya. Misalkan siapa untuk menyapu, mengepel, melap kaca ya. Nah, ini keadaan yang terjadi misalkan tatap muka di kelas ya, di sekolah kita. Jadi harus dibagi tugas piketnya secara adil ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini ya. Oh, ini ada lagi nih, kerukunan di sekolah ini harus dijaga. Nah, setiap murid harus saling menghormati. Hormati juga orang yang lebih tua seperti guru, kakak kelas, atau penjaga sekolah. Nah, bicaralah dengan baik dan santun. Sikap rela berkorban atau mengalah pada teman mencerminkan sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak ya, yaitu Persatuan Indonesia. Kita sekarang pasangkan dulu ya sila-sila ya, Pancasila berikut 1 sampai 5 sesuai dengan contoh penerapannya. Yang pertama misalkan ya, kita cari di sini yang pertama yang cocok untuk sila pertama. Ini kaitannya manusia kepada Tuhan ya. Coba yang mana nih anak-anak? Ya betul ya. Menghormati teman yang sedang berdoa. Kita tarik garisnya. Jangan lupa nih, ini sila pertama. Lalu sila kedua bagaimana? Sila kedua ya, menjenguk teman yang sakit. Tarik garisnya. Oke. Selanjutnya adalah sila ketiga. Sila ketiga bagaimana? Ya, adanya kerjasama ya. Nah, di sini bekerja sama membereskan alat olahraga. Lalu sila keempat, pasti ingat ya, ada kata musyawarah. Ya, betul. Bermusyawarah menunjuk ketua kelas. Nah, ini dilakukan musyawarah dulu nih, siapa nanti jadi ketua kelas ya. Misalkan ditunjuk ibu guru, siapa-siapa kandidatnya. Nah, itu nanti yang akan bersaing itu dalam pemilihan suaranya, siapa yang lebih banyak suaranya itu yang jadi ketua kelas ya. Lalu yang terakhir dari sila kelima Pancasila yang mana nih anak-anak nih, yang kelima ya, betul ya, mementingkan kepentingan bersama. Ini saja yang belum ya, betul sekali. Wah, hebatnya anak-anak ibu guru ya. Nah, nanti dilanjut di mana sila ketiga Pancasila ada tugas ya, kalian mempresentasikan atau bercerita pengalaman kalian pada sila ketiga. Memang sebenarnya harus di sekolah, cuman karena online ya, di rumah saja. Jadi
satu saja contohnya kalian ceritakan, ibu mau dengar dari videonya ya. Jadi banyak macamnya nih, misalkan bermain dengan teman yang berbagi suku bangsa ya, bermain. Lalu juga bisa menyaksikan tarian Indonesia, lalu juga bisa menggunakan produk dalam negeri, sama tadi tuh bekerja sama ya, bekerja sama membereskan rumah juga bisa ya Nana ya. Jangan lupa tugasnya dari mozaik dan PBT serta presentasinya. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari Ibu ya, PPKN tema 1 subtema 3. Kita sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan, kirim tugasnya ke Ibu, Ibu akan koreksi. Sampai jumpa ya di pembelajaran kita berikutnya. Tetap semangat dan tetap lakukan 5M walaupun di rumah ya. Sampai jumpa. Dadah.